Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi Ustazah akan menjelaskan kembali materi tentang taksiran. Nah, kali ini Ustazah akan membahas tentang taksiran pecahan. Jadi silakan diperhatikan ya. Nah, sebelumnya Ustazah sudah jelaskan tentang taksiran. Nah, untuk taksiran pecahan di sini yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama, taksiran pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, taksiran desimal. Yang ketiga itu adalah taksiran persen. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, bagaimana caranya? Itu ialah dengan menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, Ustazah ambil contoh di sini. Ustazah ambil 7/10 dikali 61/10. Silakan anak-anak mentaksirkan pecahan hasil operasi pecahan ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan sendiri taksiran dari 7/10. Nah, anak-anak perhatikan ilustrasi gambar ini. Nah, 7/10 itu artinya 7 dari 10 bagian. Nah, bisa kita buat seperti ini. Ada 10 bagian dan terdapat 7 bagian. 6, 7. Nah, anak-anak perhatikan, mengingat kembali untuk pecahan itu batas nilainya adalah 0 sampai 1. Nah, anak-anak lihat, ternyata 7 di sini, 7 bagian dari 10 itu ternyata mendekati 1 ya. Jadi mendekati 1. Maka bisa kita simpulkan nanti 7/10 taksirannya adalah 1. Bagaimana dengan 61/10? 61/10 ini berarti 6 itu bilangan bulat, 1/10 yang akan kita cari taksirannya. Nah, anak-anak perhatiin, dari 10 bagian ada 1 bagian yang diarsir. Nah, jadi bisa anak-anak lihat sini, ternyata satu arsiran dari 10 bagian ini cenderung ke sebelah kiri, artinya mendekati 0. Jadi kita taksir hasilnya itu adalah 0. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 7/10 tadi karena dia mendekati sebelah kanan, maka kita taksir hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan 61/10, jadi 6 tetap kita tulis ya. Jadi 6 ditambah 1/10-nya itu adalah 0 karena dia cenderung ke sebelah kiri. Jadi dihasilkan adalah 1 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 6. Ini untuk contoh pertama ya. Paham? Nah, insya Allah paham. Nah, supaya lebih paham, Ustazah bantu dengan penjelasan contoh kedua. Nah, Ustazah ambil di sini 54/5 ditambah 32/7. Berapa hasil taksirannya? Jadi dengan cara yang sama, Ustazah akan menggambarkan bentuk pecahan 4/5. Jadi bagaimana 4/5? Berarti ada 5 bagian di sini. Yang akan kita arsir adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa anak-anak lihat ternyata arsiran ini 4/5 ini cenderung ke sebelah kanan. Itu artinya taksiran ini mendekati 1. Nah, bagaimana dengan 32/7? Kita buat bentuk arsiran dari 2/7, bentuk pecahan dari 2/7. Berarti ada 7 bagian, yang diarsir ada 2 bagian. Oke, anak-anak perhatiin, ternyata di 2/7 sendiri itu arsirannya cenderung ke sebelah kiri, berarti dia mendekati 0 hasil taksirannya. Jadi bisa kita tuliskan untuk 4/5, 5 bilangan bulat ditambah hasil taksiran dari 4/5 itu adalah 1. Tambah
32/7 itu 3 ditambah, karena 2/7 tadi hasil taksirannya dia lebih cenderung ke sebelah kiri, maka bisa kita hasilkan, kita cari taksirannya itu adalah 0. Jadi 5 tambah 1 itu hasilnya 6, ditambah ya 3 tambah 0 itu 3, jadi didapatlah hasilnya 9. Nah, ini salah satu bentuk taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi mungkin anak-anak bisa memperdalam ini dengan lebih banyak latihan. Jadi yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang taksiran desimal. Taksiran desimal sendiri itu bagaimana ya? Yaitu menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan atau puluhan terdekat. Nah, bisa kita lihat di sini. Bentuk taksirannya itu adalah taksiran desimal. Ustazah ambil contoh di sini 16,8 ditambah 2,4. Berapa hasil taksiran desimalnya? Jadi anak-anak bisa lihat di sini udah kita pelajari di sebelumnya, yaitu pembulatan dan taksiran di video sebelumnya. 16,8 bisa kita bulatkan menjadi 17. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan taksiran terbaik ya. Jadi karena 8 melebihi dari 5, 0,5, maka dia memberikan angka 1 ke 6. 2,4 kita bulatkan dengan taksiran terbaik menjadi 2. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 17 ditambah 2 yaitu 19. Maka contoh selanjutnya itu adalah 24,5 dibagi 5,3. Berapa hasil taksirannya? 24,5 kita bulatkan menjadi dengan taksiran terbaik yaitu 25. Sedangkan 5,3 taksiran terbaiknya itu adalah 5. Jadi bisa kita tuliskan hasilnya itu adalah 25 dibagi 5 yaitu 5. Nah, ini untuk taksiran desimal. Nah, paham ya? Insya Allah paham. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita akan membahas tentang taksiran persen. Sama seperti taksiran biasa, campuran, serta taksiran desimal. Taksiran persen juga sama. Jadi, ia adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang sesuai dengan acuan bilangan persen. Persen itu apa? Per 100. Ya, benar. Oke, contoh. 23%. Dari 195, apa hasil taksirannya? Jadi anak-anak ini menaksir bagian-bagian dari soal tersebut. Jadi anak-anak harus mencari hasil taksiran dari 23% dan 195. Nah, kita cari dulu ya. 23% kita bulatkan berarti menjadi 20%. Kita menggunakan taksiran terbaik. 195 kita bulatkan menjadi, karena 195 ini ratusan, 100-nya kan satunya itu menunjukkan nilai tempat ratusan, berarti kita menggunakan taksiran terbaiknya ke pendekatan ratusan terdekat menjadi 200. Jadi bisa kita tuliskan hasilnya itu adalah 20% dikali 200. Gimana caranya Ustazah? Ya seperti mengerjakan operasi hitung biasanya. Jadi 20% itu adalah 20 per 100 kita kalikan dengan 200. Jadi hasilnya adalah 40. Paham anak-anak? Nah, insya Allah paham Ustazah. Nah, ini untuk taksiran persen yang pertama. Nah, supaya lebih paham, Ustazah berikan contoh lagi yang kedua. 44% dari 45. Taksirannya apa ya? Nah, yang pertama anak-anak cari adalah taksiran dari 44%. Kita menggunakan taksiran terbaik dibulatkan menjadi 40%. Sedangkan 45 dibulatkan menjadi 50. Jadi bisa kita tuliskan 40% dikali 50 yaitu 40 per 100 dikali 50 sama dengan 20. Nah,
ini untuk taksiran present. Jadi anak-anak bisa memperdalam, memperluas ilmunya dan mempertajam ingatannya dengan cara memperbanyak latihan soal. Jadi kalau anak-anak hanya sekedar nonton saja lalu tidak diaplikasikan, ya tidak melekat. Tahu-tahu nanti ngadap soalnya tidak paham Ustazah. Nah, ini sekian dari Ustazah. Selebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.